Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Lampung Selatan akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik terdiri dari pengamat, observer, coach, dan juga coachee. Bersama kami kelompok B. Perkenalkan, saya Siti Rohma Nurjanah dari SMA Negeri 1 Bakauheni. Saya Siti Usmaini dari SMA Negeri 1 Kalianda. Saya Maslahatul Fitria dari SMA Swasta Ma'arif Bumi Restu Palas. Saya Bobi Andrian dari SMA Negeri 1 Raja Basa. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bobi. Waalaikumsalam Bu Husna. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Gimana kabar Bu? Sehat juga. Ngomong-ngomong, kayaknya hari ini mau adakan coaching ya Pak Bobi? Iya Bu, benar. Jadi mau ada coaching pada hari ini. Tapi sebelum itu ada sedikit yang mau saya bicarakan. Boleh ya Pak Bobi ya? Boleh, dengan senang hati Bu. Pada saat sedang melakukan coaching, nanti saya akan menyaksikan proses coaching itu sendiri. Apakah proses coachingnya sudah sesuai dengan tujuan coaching? Selain itu, apakah pertanyaannya juga sudah sesuai dengan alur tirta? Kemudian, apakah Pak Budi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot atau pertanyaan yang terbuka? Kemudian, selain itu juga saya akan mendengarkan jawaban dari coaching. Apakah jawaban itu sesuai dengan yang Bapak ajukan? Ngomong-ngomong, mungkin sebelum dilakukan proses observasi, ada nih sedikit yang mau saya tanyakan ke Pak Bobi. Boleh ya Pak Bobi ya? Boleh Bu, boleh. Jadi untuk kompetensi, apa sih kompetensi yang mau Bapak kembangkan dalam proses coaching ini? Oke, jadi kalau untuk kompetensi yang saya kembangkan itu ada 3 ya Bu ya. Yang pertama itu adalah tentang kompetensi dalam coaching. Ya. Kemudian selanjutnya adalah mendengarkan aktif, ya. Dan yang ketiga itu adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada si coach tersebut. Jadi ada 3 kompetensi, yaitu mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot, kemudian juga bisa memiliki kehadiran yang penuh, gitu ya Pak ya. Jadi kira-kira dari ketiga aspek, ketiga kompetensi tersebut, apa yang ingin Bapak spesifikkan sebagai kompetensinya? Oke, jadi yang untuk lebih spesifiknya yaitu saya di sini akan mengembangkan seperti mendengarkan secara penuh, gitu Bu ya. Kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot. Berarti 2 itu ya Pak ya? 2 kompetensi. Baik Pak Bobi, silakan Pak Bobi melakukan proses coaching. Semoga proses coachingnya berjalan dengan lancar. Silakan Pak Bobi. Terima kasih Bu. Ya. Selamat siang Pak Bobi. Selamat siang Ibu. Bapak ada waktu sebentar nggak Pak? Ada Bu, ada. Ini loh Pak, saya itu mau cerita. Boleh nggak Pak saya cerita sama Bapak? Boleh Bu, dengan senang hati. Silakan Bu, cerita apa? Jadi begini ya Bapak ya, akhir-akhir ini tuh ada kejadian di kelas saya. Di saat pembelajaran saya, gitu kan, saya kan ngajar di jam pertama. Jadi ada beberapa siswa itu datangnya terlambat gitu kan. Jadi kenapa terlambat nak? Gitu jawaban mereka, ini Bu, karena saya ngajinya belum selesai. Jadi saya urutan terakhir, belum lagi nanti saya harus sarapan dulu. Gitu. Jadi saya terlambat, gitu Pak. Jadi saya bingung Pak. Di satu sisi karena itu sudah jadi ketentuan asrama bahwasanya harus mengikuti semua persyaratan, tapi kita juga di sekolah tidak boleh terlambat kan biasanya. Itu jadi seperti apa ya Pak ya? Saya mau ngobrol sama Bapak, kira-kira Bapak ada ide atau pendapat atau solusi atau mungkin apa ya Pak ya, motivasi ke saya untuk menyelesaikan masalah ini. Oke. Jadi ya Bu ya, dari permasalahan ini tadi, kira-kira apa sih tujuan Ibu ya untuk dalam meningkatkan kompetensi tersebut? Kalau tujuannya sih, saya punya anak itu kan datangnya lebih
lebih disiplin ya Pak. Iya. Ya, ketika disiplin otomatis pelajarannya juga tidak tertinggal gitu Pak. Jadi nanti untuk evaluasinya pun mereka bisa mengerjakan dengan tuntas seperti itu. Jadi ingin anak itu tidak terlambat lagi Iya, ya, seperti itu. walaupun ada asrama tapi peraturan tetap Iya, dipatuhi Pak, gitu seperti ya. Oke. Nah, dari yang sudah dikatakan itu apa yang ibu sudah lakukan gitu ya untuk mencapai tujuan tersebut? Kalau selama ini saya sudah melakukan beberapa hal ya Bapak ya. Yang pertama saya komunikasi dengan pihak asrama seperti itu, kira-kira bisa tidak ini jadwalnya kita sinkronkan dengan jadwal di sekolah biar nanti semua kegiatan itu bisa diikuti oleh semua murid itu tanpa ada suatu hambatan seperti itu Bapak. Kemudian setelah saya ngobrol dengan pengurus, kami bisa menentukan 1-2 kegiatan atau hal-hal yang bisa menyelesaikannya. Nah, dari yang sudah ibu sampaikan, ada tantangan di dalam mencapai tujuan? Tentu Bapak. Ada itu ya, Ada tantangannya banget, ya. Bapak. Iya, tidak mudah sekali ya Bapak. Ya Allah Bapak. Jadi itu gimana ya Pak ya? Jadi kita kan dari pihak sekolah tentunya kan harus koordinasi tuh dengan Iya. pihak yayasan gitu. Jadi ada rasa sungkan, takut lah ya Pak menyampaikan ke pihak yayasan atau pihak asrama gitu ide-ide kami dari pihak sekolah gitu. Jadi agar kita mensinkronkan dari segi kegiatan dari sekolah dan asrama seperti itu. Nah, kemudian apa yang ibu butuhkan gitu ya untuk mencapai tujuan tersebut? Apakah ibu ada strategi untuk masalah itu? Kalau dukungan, tentunya saya perlu sekali dukungan Bapak dari rekan guru saya yang bisa seide dengan saya gitu. Kemudian dari pihak kepala sekolah, mungkin ketika kepala sekolah yang menyampaikan ke pihak asrama itu akan mudah untuk didengar dan dilaksanakan seperti itu. Ya. Jadi pertama kan ibu sudah ada strategi bicara ibu ya dengan pihak asrama. Ya, oke. Jadi saya pikir dari yang sudah ibu sampaikan itu ya bu ya, kita perlu memberikan penjelasan yang lebih jelas agar dapat apa ya, agar dapat siswa itu memahami peraturan-peraturan yang telah dilaksanakan di sekolah itu ya. Walaupun kita sudah ada peraturan itu, tapi usahakan yang namanya peraturan jadi sampai saya bilang itu ya. Nah kemudian oke. Baik, dari yang sudah ibu sampaikan ibu ya, kira-kira kapan ibu mau ini melaksanakannya? Kalau saya sih inginnya segera mungkin ya Bapak ya. Oke. Kalau bisa rencananya setelah asesmen ini selesai, itu programnya bisa dilaksanakan. Iya. Oke, terus? Mungkin dalam 1 atau 2 minggu mungkin Bapak nanti sosialisasi dulu ke muridnya, kemudian baru nanti minggu depannya bisa diterapkan ke seluruhnya seperti itu. Oke, ibu ya. Semoga rencana yang ibu sampaikan ini bisa ibu implementasikan dengan baik dan bisa minggu depan saat ibu sudah mengimplementasikan bisa berjumpa kembali, bisa sharing lagi ibu ya terkait hasil yang sudah ibu lakukan. Iya, Pak. Terima kasih ya Bapak ya sudah mendengarkan kondisi saya Bapak. Iya ibu, sama-sama ibu. Terima kasih sekali. Itu saja ya Bapak yang Iya berikutnya ibu, dari saya. saya juga berterima kasih ibu mau percaya sama saya, mau curhat sama saya. Terima kasih ibu. Ya siap ibu. Selamat siang Pak Bobi. Selamat siang ibu. Bagaimana tadi hasil dengan coachingnya? Tadi alhamdulillah lancar bu, semua berjalan dengan mulus. Ya alhamdulillah kalau begitu saya sangat mengapresiasi sekali terhadap coaching yang Pak Bobi lakukan. Namun sebelum itu ada pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Pak Bobi terkait dengan indikator ketercapaiannya ya Bapak ya. Oke. Tadi ya bu ya, selama coaching sih saya sudah melakukannya dengan alur tirta ya bu ya, yaitu dengan menanyakan tujuan identifikasi, kemudian rencana aksinya dan tanggung jawabnya gitu kan. Kemudian saya juga tadi menggali potensi dari si coach tersebut gitu untuk menemukan solusi permasalahannya. Sangat luar biasa sekali, alhamdulillah
dan Bapak juga sudah berhasil melaksanakan coach sesuai dengan alur Tirta. Baik menanyakan tujuan dari coaching tersebut, kemudian mengidentifikasikan apa yang menjadi permasalahan. Selain itu juga Bapak berhasil menemukan cara atau rencana atau tindak lanjut yang akan dilakukan oleh coach itu sendiri. Dan yang terakhir adalah berhasil menemukan rasa tanggung jawab terhadap apa yang akan direncanakan oleh si coach. Iya. Dan itu sangat menjadi luar biasa bagi saya. Dan selain itu Bapak juga sudah mengajukan banyak pertanyaan-pertanyaan yang terbuka, yang tidak memojokkan seorang coaching. Satu lagi ya Pak ya, untuk kedepannya apa sih yang akan Bapak kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching ini? Kalau untuk kedepannya saya tuh akan mengembangkan, ingin mendalami, memahami dari si alur Tirta ini gitu loh Bu. Jadi untuk melakukan coaching supaya coaching tersebut selanjutnya itu bisa lebih baik lagi gitu, biar bisa lebih mendalam lagi. Harapan yang bagus Bapak. Oke, baik, terima kasih Pak sudah memberikan kesempatan saya untuk melakukan diskusi terhadap pasca observasi atau pasca coaching ya Pak ya. Terima kasih juga ya Bu ya. Semoga sukses terus ya Pak ya. Amin ya. Sama-sama, kita sehat selalu. Terima kasih Ibu.